Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Senang berjumpa dengan kalian semua. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini. Nah, kita akan membahas tentang pembelajaran matematika dengan materi operasi hitung bilangan cacah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa dapat dilakukan oleh masing-masing dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa, adik-adik harus semangat dalam proses pembelajaran berlangsung supaya ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengetahui bagaimana proses hitung bilangan cacah dan mengetahui sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran. Nah, sebelumnya Ade tahu apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah dapat digunakan untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya menghitung jumlah hewan, tumbuhan, benda-benda lainnya seperti mobil, pohon, dan lain sebagainya. Nah, bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam operasi hitung bilangan cacah terdiri dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan yang terakhir yaitu operasi pembagian. Di sini kita akan membahas bagaimana operasi hitung bilangan cacah dengan cara operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Dalam penjumlahan bilangan cacah, terdapat beberapa cara, di antaranya yaitu dengan garis bilangan. Contoh soalnya, berapakah hasil dari 7 tambah 3? Pertama-tama, marilah kita buat garis bilangan terlebih dahulu, dimulai dari angka 0 sampai dengan 10. Setelah itu, mari kita menghitung pertanyaan yang sudah tertera tadi, yaitu 7 ditambah 3. Kita langkahkan dari 0 ke angka 7. Setelah berhenti di titik angka 7, kemudian ditambahkan 3 langkah. Dari 7, 3 langkah maju ke depan atau maju ke kanan, ke arah kanan. Dan berhenti di angka 10. Jadi, 7 tambah 3 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu penjumlahan dengan cara bersusun. Contoh soalnya, berapakah hasil dari 271 ditambah 124? Mula-mula kita susun soal 271 ditambah 124 ke bawah. Kemudian kita jumlahkan dari angka satuan terlebih dahulu, yaitu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian puluhan, 70 ditambah 20 sama dengan 90. Yang selanjutnya ratusan, yaitu 200 ditambah 100 jadi 300. Jadi total 271 ditambah 124 sama dengan 395. Selanjutnya pengurangan pada bilangan cacah. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan juga bisa dilakukan dengan garis bilangan. Contoh soal, 8 dikurangi 3 sama dengan titik.
Mula-mula kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Dimulai dari 0 sampai 10 ataupun sampai seterusnya. Lalu dari 0 kita langkahkan ke angka 8. Karena di soal itu ditanyakan 8 dikurangi 3. Setelah melangkah dari 0 8 langkah dikurangi 3. Apabila dikurangi berarti mundur ke belakang atau ke arah kiri. Setelah berhenti di angka 8, kemudian mundur ke arah kiri 3 langkah dan berhenti di angka 5. Jadi 8 dikurangi 3 diperoleh 5. Cara pengurangan yang selanjutnya yaitu dengan cara bersusun. Contoh soal 257 dikurangi 121. Kita mulai dari bagian kanan, angkat bagian kanan yaitu angka satuan. 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Kemudian puluhan, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan ratusan, 2 dikurangi 1, 1. Jadi 257 dikurangi 121 sama dengan 136. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah yang terdiri dari sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jika A dan B merupakan bilangan cacah, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Mengapa demikian? Karena jika A ditambah B sama dengan C, begitu pula sama dengan B ditambah A sama dengan C. Meskipun diubah posisinya A dengan B, maka hasilnya akan sama, yaitu tetap sama-sama C. Begitu pula dengan perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, dalam sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Misalnya, contoh lainnya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Begitu pula jika dibalik. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi, meskipun dirubah posisinya antara A dan B, maka hasilnya akan tetap sama. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sama halnya dengan sifat komutatif, sifat asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jika A, B, dan C merupakan bilangan cacah, maka berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A dikelompokkan dengan B, jadi A tambah B, kemudian tambah C, sama dengan A ditambah B dikelompokkan dengan C, atau B ditambah C. Bisa lihat di seperti contoh berikut ini. Kalian bisa lihat kan? Dari contoh berikut merupakan contoh dari sifat asosiatif. Yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan.
Jika A, B, dan C merupakan bilangan cacah, maka berlaku A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Sifat distributif ini digunakan untuk mempermudah dalam perhitungan. Berikut adalah contoh dari sifat distributif. Sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu adik-adik semuanya ya. Dapat kita simpulkan bahwa operasi hitung bilangan cacah itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah terdiri dari sifat asosiatif, sifat komutatif, dan sifat distributif. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.